Oke, jadi untuk pengerjaan udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ya mengubah UI admin dan juga kita menerapkan arsip ya, mekanisme arsip pada fitur daftar ulang. Dan selain arsip itu nantinya juga ada toggle ya, toggle untuk mengaktifkan slot daftar ulang. Jadi suatu data PPDB itu nantinya bakal bisa di nonaktifkan slot daftar ulang seperti itu. Nah, kita coba untuk langsung aja kita coba cek untuk perubahan UI. Jadi untuk perubahan UI ini kita nggak ini ya, dikarenakan memang ada, karena kan memang uh, data UI yang udah diberikan itu memang masih sedikit, dan juga data library yang digunakan itu nggak support karena memang admin yang saat ini itu menggunakan Bootstrap, dan keseluruhan aplikasi ini dia itu uh, menggunakan Bootstrap. Nah, kalau kita coba include atau inject data yang ada di HTML yang udah diberikan, atau ya layout admin yang sebelumnya diberikan, itu nantinya dia bakalan nggak support. Nah, jadinya saya untuk request perubahan UI admin ini saya memutuskan untuk tetap mempertahankan admin sebelumnya, hanya saja dengan kita men-tweak beberapa data ya. Jadi kita coba login dulu. Jadi saya udah coba tweak, untuk adminnya di sini. Jadi kita udah tweak ya, kita udah coba bikin menyesuaikan dengan template atau desain admin yang baru aja diberikan. Jadi kita bikin seperti ini karena menurut saya itu sayang kalau kita pengen ubah keseluruhan menggunakan template yang itu akan sulit nantinya. Nah, di sini saya memutuskan untuk men-tweak datanya. Jadi saya pikir ini udah cukup oke ya, udah cukup sesuai dengan desain uh, yang diberikan, desain UI admin yang diberikan. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk daftar ulang, data PPDB, data user, data admin, dan juga set tanggal ujian. Dan karena kalau kita pengen ubah UI keseluruhan itu ya enggak, karena memang lagi-lagi ada salah paham juga kemarin tuh, saya nggak terlalu cek ya. Jadi kalau kita pengen ubah keseluruhan, kita pengen ganti dengan UI admin yang udah diberikan, itu nantinya saya rasa untuk fee-nya itu kurang sesuai. Nah, tapi kalau hanya ngerubah seperti ini itu oke aja dengan fee yang kemarin. Jadi di bagian sidebar itu udah kita bikin menyesuaikan dengan data atau desain yang udah diberikan sebelumnya. Itu untuk perubahan UI ya. Oke, kita login lagi. Request kedua itu kita diminta untuk ngebikin arsip ya, arsip daftar ulang PPDB. Jadi kalau kita lihat ke bagian daftar ulang, itu kita lihat di sini itu data yang ditampilin itu berupa data PPDB ya. Jadi di sini ada daftar data PPDB. Di sini kita bisa lihat ada tahun ajar, status daftar ulang, siswa mendaftar ulang. Jadi di sini ada berapa siswa yang udah mendaftar ulang, dan juga ada berapa dan juga ada button action. Di sini kita bisa lihat ada on off toggle. Jadi toggle untuk mengaktifkan atau nonaktifkan status daftar ulang. Kemudian di sini ada detail. Nah, kalau di detail itu kita bisa lihat data siswa yang udah mendaftar ulang seperti ini. Di sini untuk button bersihkan daftar ulang itu dia nantinya bakal menyesuaikan ya dengan data yang terrelasi dengan data PPDB. Jadi kita bisa lihat di sini kan ada daftar ulang PPDB 2024. Nah, nantinya itu yang kehapus ini itu nggak ngehapus data seluruh data daftar ulang secara keseluruhan, tapi dia hanya ngehapus data yang berkaitan aja dengan ini ya, dengan PPDB. Maksudnya itu data daftar ulang untuk PPDB 2024 itu yang akan dihapus. Jadi kalau ada data PPDB di 2025 itu nantinya nggak kehapus, maksudnya seperti itu.
Oke, jadi kita udah bikin ini ya, bikin arsipnya. Jadi seperti arsip. Jadi kita bisa lihat di sini kita nggak langsung nampilin seluruh data siswa yang mendaftar ulang, itu nggak secara langsung, tapi kita kategorikan, kita grupkan ke semacam folder gitu ya. Jadi kita grupkan berdasarkan PPDB-nya itu. Jadi di sini kita bisa lihat itu ada tahun ajar 2024. Status daftar ulangnya itu ini ya. Status daftar ulangnya itu aktif. Nah, di sini ada toggle untuk menonaktifkannya. Jadi kalau kita klik di sini, itu nanti dia bakal menonaktifkan status daftar ulang. Jadi secara otomatis user nantinya itu nggak bisa melakukan pendaftaran ulang. Oke, di sini kita coba nonaktifkan dulu ya. Kita coba. Oke, nah di sini kan nggak ada yang mendaftar ulang. Nah di sini saya bakal coba untuk melakukan pendaftaran ulang. Tapi di sini untuk statusnya itu status daftar ulangnya aktif ya. Jadi kalau kita coba login di sini, nah kita coba login di bagian status pendaftaran. Oke, lalu di bagian profil lengkap, dan kita bisa lihat di sini itu kan ada daftar ulang ya. Nah di sini ya dikarenakan memang desain dari aplikasi sebelumnya itu kan dia nggak ada pengecekan sebelum menampilkan data ini. Jadi pengecekan hanya bisa kita lakukan setelah dia mensubmit. Jadi handlernya itu bisa dilakukan setelah dia submit, baru kita cek ya datanya ini statusnya masih pendaftaran ulang ini masih dibuka atau enggak. Jadi kalau kita coba pilih di sini, kita coba pilih PDF gitu ya. Jadi kita daftar ulang. Nah di sini kan datanya udah berhasil disimpan ya. Jadi pendaftaran ulang itu berhasil dilakukan sama si siswa itu. Jadi kita bisa lihat di sini ada data daftar ulang ya. Nah ini kita coba hapus dulu. Nah gimana kalau statusnya itu kita nonaktifkan ya. Jadi kalau statusnya kita nonaktifkan, ini kita bisa lihat untuk statusnya udah off ya. Dan kalau kita coba untuk refresh dan kita coba untuk input lagi daftar ulang, kita daftar ulang, dan ya di sini kita bisa lihat untuk pendaftaran ulang itu udah ditutup, jadi dia nggak bisa mendaftar ulang sekarang. Jadi seperti itu. Dan kalau kita refresh juga di sini tidak ada data yang masuk ya. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk demo pengerjaan. Jadi kita udah coba ubah UI, kita udah ubah UI admin, walaupun kita nggak ngerubah secara keseluruhan, kita hanya melakukan tweaking. Karena memang bagusnya kita tweak aja, nggak perlu kita ubah secara keseluruhan. Ada beberapa faktor. Pertama itu dari desain yang diberikan itu kurang lengkap, jadi itu akan menyulitkan. Kedua, ya library-nya itu nggak support, karena memang library awalnya ini dia menggunakan Bootstrap, karena ini admin LTE ya, itu menggunakan Bootstrap, sedangkan desain yang diberikan itu dia itu Tailwind. Jadi menurut saya akan lebih baik kalau kita tweak aja. Oke. Nah next itu di bagian arsip daftar ulang, kita udah bikin dia arsip ya. Jadi kita udah nambahin beberapa relasi tambahan. Jadi ada beberapa relasi yang kita tambahin di database. Kemudian di daftar ulang ini kita nggak langsung menampilkan data daftar ulang yang diinput sama si user, melainkan kita groovekan berdasarkan data PPDB-nya. Lalu ada juga on off toggle untuk status daftar ulang. Jadi kalau statusnya itu kita nonaktifkan, nanti si peserta itu nggak bisa melakukan pendaftaran ulang seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan terima kasih.